sini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. A. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan. Oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. B. Jenis-jenis layanannya. Bentuk-bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yaitu yang pertama, bentuk layanan pendidikan segresi. Sistem layanan pendidikan segresi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui sistem segresi maksudnya adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Ada 4 bentuk penyelenggaraan pendidikan dengan sistem segresi, yaitu yang pertama, sekolah luar biasa atau SLB. Bentuk sekolah luar biasa merupakan bentuk sekolah yang paling tua. Bentuk SLB merupakan bentuk unit pendidikan. Artinya, pengelolaan sekolah mulai dari persiapan hingga lanjutan dilaksanakan dalam satu unit sekolah dengan seorang direktur sekolah. Yang kedua, sekolah luar biasa berasrama. Sekolah luar biasa berasrama merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Peserta didik SLB berasrama tinggal di asrama. Pengelolaan asrama menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan sekolah, sehingga di SLB tersebut ada tingkat persiapan, tingkat dasar, tingkat lanjutan, serta unit asrama. Yang ketiga, kelas jauh atau kelas kunjung. Kelas jauh atau kelas kunjung adalah lembaga yang disediakan untuk memberi pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Yang keempat, sekolah dasar luar biasa. Dalam rangka untuk kesempatan belajar tambahan bagi anak berkebutuhan khusus, pemerintah mulai Pelita 2 menyelenggarakan akan sekolah dasar luar biasa atau SDLB. SDLB merupakan sebuah unit sekolah di mana berbagai kelainan didik di dalam satu atap. Dalam SDLB terdapat anak tunanetra, tunarungu, tunadarta, dan tunadaksa. Baiklah, yang kedua, bentuk layanan pendidikan terpadu dan terintegrita. Bentuk layanan pendidikan integrita sering kali disebut dengan istilah sekolah terpadu. Bentuk layanan pendidikan ini merupakan integrasi sosial, instruksional, dan temporal anak berkebutuhan khusus dengan teman-teman lainnya yang normal yang didasarkan pada kebutuhan pendidikan diukur secara individual. Ada 3 bentuk integrasi layanan pendidikan integritas bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, bentuk kelas biasa. Dalam bentuk inklusi ini, anak ABK didaftarkan sepenuhnya pada kelas reguler sesuai dengan kurikulum reguler. Oleh karena itu, diharapkan kepada wali kelas, guru mata pelajaran untuk memberikan pelayanan dan dukungan yang semaksimal mungkin dengan memperhatikan petunjuk khusus dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas reguler. Kemudian yang kedua, kelas biasa dengan ruangan bimbingan khusus. Dalam integrasi ini, anak ABK di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum reguler dan mengikuti layanan khusus pada mata pelajaran tertentu yang khususnya anak ABK tidak dapat belajar dengan anak normal. Untuk itu, ruangan orientasi khusus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk memberikan pelatihan dan orientasi khusus. Misalnya, untuk anak tunanetra, di dalam ruangan bimbingan itu atau di dalam ruangan belajar itu disediakan alat tulis braille
dan peralatan orientasi mobilitas. Dan yang ketiga yaitu bentuk kelas khusus. Dalam integrasi ini, anak ABK mendapatkan pendidikan yang sama dengan program SLB komprehensif di ruang kelas di sekolah negeri yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Pendekatan, metode, dan cara penilaian yang digunakan adalah pendekatan, metode, dan cara penilaian yang biasa yang dipakai oleh SLB. Dan yang ketiga, bentuk layanan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu sendiri merupakan pendidikan yang tidak berpihak pada homogenitas sekelompok siswa. Pendidikan ini memungkinkan siswa untuk belajar bersama dengan anak normal lainnya dan menyatakan penerimaan mereka sepenuhnya pada anak ABK, termasuk di dalamnya anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan perilaku. Beberapa hal yang sebenarnya menyebabkan pendidikan inklusif ini banyak direkomendasikan oleh suatu lembaga pendidikan untuk menjadi pendidikan anak ABK, khususnya anak yang dengan gangguan emosional, emosi, dan perilaku, yaitu karena pendidikan inklusi ini mau merekrut semua jenis siswa. Pendidikan inklusi ini juga menghindarkan semua aspek negatif seperti labeling. Dan terakhir, karena pendidikan inklusi ini selalu melakukan check dan balance. Pendidikan inklusi juga bukan hanya diatur oleh pihak formal, pemerintah dan sekolah sebagai penyelenggara. Selanjutnya yang C, ruang lingkup anak berkebutuhan khusus. Dalam beberapa terminologi, istilah layanan diartikan sebagai cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan. Ada dua ruang lingkup konsep anak ABK. Yang pertama, anak ABK bersifat sementara atau temporer. Nah, anak ABK sementara adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan oleh faktor luar. Pengalaman traumatis tersebut bersifat sementara. Namun, jika anak tidak mendapatkan intervensi yang tepat, pengalaman tersebut bisa menjadi permanen. Anak-anak seperti ini juga memerlukan layanan pendidikan khusus, yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan kendala yang dihadapinya. Namun, anak ABK ini tidak perlu bersekolah di sekolah luar biasa, melainkan anak ABK yang bersifat sementara ini bisa juga bersekolah di sekolah negeri biasa. Lanjut yang kedua, anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen. Anak ABK seumur hidup adalah mereka anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang bersifat intrinsik dan merupakan akibat langsung dari kecacatan yang mereka alami, yaitu seperti anak-anak yang kehilangan fungsi penglihatan dan pendengaran, tunarungu, gangguan perkembangan intelektual dan kognitif. Terus anak-anak yang memiliki gangguan gerak, anak-anak yang memiliki gangguan interaksi komunikasi, anak-anak yang memiliki gangguan emosi, sosial, dan perilaku. Konsekuensi yang tidak bisa dihindari adalah cangkupan pendidikan khusus yang sangat menjadi luas, berbeda dengan cangkupan
pendidikan luar biasa yang hanya menyangkut anak-anak penyandang cacat. Baiklah, itulah saja yang bisa dapat saya sampaikan di dalam video pembelajaran ini. Kami berdua mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat.